Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus, mari kita mau menundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hari ini Tuhan ada di tempat ini Bapa. Kami datang dengan segala kerinduan Bapa. Tuhan, tuntunlah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah Engkau bekerja Tuhan di tempat ini, sehingga suasana surga bisa kami rasakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati umat-umat-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Bapa. Tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami di tempat ini Tuhan mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Bapa. Sehingga kami Tuhan yang saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau boleh pulihkan kami Bapa. Sehingga saat ini Tuhan, kami yang datang membawa masalah, Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan. Ketika kami keluar dari gereja ini Bapa, kami membawa damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan segera mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Haleluya Yesus.
Sama-sama Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kami tidak dapat melupakan Tuhan setiap kebaikan yang kami terima dari Engkau Tuhan. Pengorbananmu yang sungguh mulia Bapa. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat
sembah kami Tuhan. Bahkan Engkau bukan Tuhan yang memandang harta kami Bapa, tetapi hati hamba yang Kau cari Tuhan. Hati hamba yang merindukan Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Setiap langkah kami Bapa, setiap perbuatan kami Tuhan, Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami Bapa. Sungguh kami rasakan Bapa, cinta kasih dan sayang-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya. 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 Kau bukan Tuhan yang melihat. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta kami Bapa, melainkan hati hamba yang Kau cari Tuhan. Terima kasih. Biar Kau temukan di dalamku, Haleluya, haleluya. selama ku hidup. Selama kami masih hidup Tuhan, kami mau menyembah Engkau Bapa. Sebab Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Yang terbaik ada dari diri kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorai bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Segala penyakit disembuhkan. Amin. Mari kita bersukacita kembali. Haleluya. Yesus bangkit, dia hidup. Amin. Kalau Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita tentunya. Kita diam di sini, kita mempersiapkan diri kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dikalahkan.
maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit berlipat-lipat. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit berlipat-lipat. Kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, kita katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas. Dengan iman kita katakan kita bebas dari segala belenggu dosa. Amin. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Sekali lagi kita katakan oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita bebas dari segala apapun. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita dengan segenap hati. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi landasan bagi kehidupan kita, boleh menjadi dasar bagi kehidupan kita. Terima kasih, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian. Kasih-Mu layakkan, sungguh kasih-Mu Tuhan yang melayakkan kehidupan kami, Bapa. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan. Dengan penuh hormat saya mengundang kembali Bapak Ibu, kita bangkit berdiri kembali. Kita mau menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin Yesus. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati.
mengucap syukur pada saat sore hari ini ya Bapa. Karena kami sudah ada di tengah-tengah saudara-saudara kami. Dan kami mau menyambut Engkau Tuhan. Hati kami terbuka untuk senantiasa mengundang hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, tilik dari ketinggian-Mu. Kami tidak kebetulan ada di tempat ini ya Bapa. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan teristimewa untuk mengenang 2000 tahun yang lalu bahwa Engkau sudah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah pada saat sore hari ini. Berkati kami yang mendengar, dan teristimewa juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan yang masih jauh daripada sempurna. Sehingga firman yang sudah disampaikan nanti boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, amin. Shalom, selamat sore saudara. Selamat mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu yang begitu besar. Satu karya yang luar biasa, sehingga setiap saat kita semua yang merasa diselamatkan, kita semua yang merasa dimenangkan, kita semua yang merasa dimerdekakan, kita boleh mengenang pada saat ini. Dima coba di cut sedikit mic saya biar nggak terlalu over. Jadi saudaraku, di sini kita adalah orang-orang pemenang. Orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Seperti lagu tadi, bebas. Bebas dalam arti keluar daripada lumpur dosa. Bukan bebas semaunya sendiri, bukan. Tetapi kita sudah dibebaskan dengan belenggu dosa, sehingga kita ini adalah orang-orang pemenang. Baik saudara, kita akan baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, nyanya huruf besar, yaitu jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia
disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, di perikop ini intinya itu ada di akhirnya, yang di terakhirnya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah janji Tuhan yang setiap kita orang-orang percaya tetap memegang teguh janji-janji Tuhan itu. Di ayat yang ke-6, berkatalah mereka berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dan di sana banyak orang yang mengatakan bahwa dan berharap bahwa untuk memulihkan bangsa Israel ini sepertinya menuntut atau berharap atau apalah meminta kepada Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan Tuhan jawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ini menggambarkan bahwa kita banyak sekali menuntut kepada Tuhan. Kita banyak sekali memohon, meminta kepada Tuhan untuk memulihkan kerajaan-kerajaan kita semua. Tapi apa yang terjadi, apa yang diresponi oleh Tuhan, kamu gak perlu tahu masanya Tuhan. Kamu gak perlu tahu waktunya Tuhan yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Dan inilah memberi kita satu pembelajaran bahwa kita terlalu jauh untuk meminta pada Tuhan sesuatu yang mungkin belum bisa diberikan sama Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya banyak sekali doa-doa kita yang belum terjawab, bahkan tidak terjawab. Kita ini seringkali menuntut ya atau mengkomplain, katakan seperti itu, kepada Tuhan bahwa harus begini, harus begitu. Tuhan, saya minta ini, Tuhan saya minta itu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menjawab, tidak perlu. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Itulah yang harus kita mengerti, bahwa setiap doa belum tentu ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terlebih satu keinginan yang ya sepertinya tidak pantas pada diri kita, sehingga Tuhan pun tidak akan mengabulkan hal-hal permohonan itu. Karena kita masih belum menguasai ketika kita menerima permohonan yang mungkin sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya mari kita mau belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan, waktunya Tuhan, masanya Tuhan yang sudah ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak hanya mengatakan
eh, tidak mengatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa-masanya Tuhan dan waktunya Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan memberikan satu kuasa. Roh Kudus turun di atas kita semua. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang ada di Matius 18 mungkin ya. Amanat agung. Jadi itulah yang diminta sama Tuhan terhadap kita. Kita ini sebetulnya paling berbahagia, manusia yang paling berbahagia. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan pada mulanya, karena Allah begitu besar mengasihi terhadap seluruh manusia, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya, hanya percaya saja, kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi enggak terlalu jelimet kalau kita mau hidup yang kekal. Pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Dan kronologinya panjang sekali. Yang pertama seperti di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena Tuhan itu mengasihi kita, Allah itu mengasihi kita. Kalau nggak mengasihi kita, nggak mungkin dia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau tidak peduli dengan manusia dan tidak peduli dengan dunia ini, Bapa di surga tidak mungkin rela menjadi manusia. Yang dipakai Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kalau mungkin Tuhan tidak mengasihi seluruh isi dunia ini, manusia ini, nggak mungkin Bapa di surga itu menginkarnasi menjadi manusia. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala sukacita dan kasih daripada Allah sendiri terhadap isi dunia ini, sehingga dia rela jadi manusia dengan mengorbankan kemuliaannya di sorga, dengan semua yang dimiliki, yang sudah dimiliki dan dimiliki oleh Allah Bapa sendiri, rela menjadi manusia. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Demi siapa? Demi kita semua. Demi manusia yang amat sangat berdosa ini. Sehingga Bapa di surga rela menjadi manusia. Itulah sebabnya mari kita senantiasa memperingati, mengenang masa-masa ketika Yesus ada di bumi. Dan semuanya itu bukan hanya sekedar dongeng, tetapi itu nyata terjadi 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita ini adalah orang-orang kemenangan, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berbahagia karena memuji menyembah Tuhan yang hidup. Bahkan dengan kondisi jasmani manusiawinya, dia naik ke surga, sehingga kalau dipikir secara logika nggak akan mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin bagi Dia. Itulah sebabnya Yesus yang secara manusia ini naik ke surga. Yesus secara jasmani naik ke surga dan disaksikan oleh para muridnya. Dan ketika Yesus naik ke surga, tertutup awan-awan. Ketika
mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga." Nanti kalau Tuhan datang, Yesus datang menyebut kita semua itu persis dengan apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke surga sampai tertutup awan-awan sehingga orang-orang banyak yang melihatnya. Dan di Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kita nggak seperti di terminal. Kalau kita naik kendaraan umum, kita nggak seperti di terminal. Kalau mamanya kita mau ke Badung ya, ke Denpasar. Dan banyak di sana mengatakan, ayo Badung, 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 Badung. Kita yang ke Badung, kita yang ke Denpasar, naik sampai ke Denpasar. Tetapi yang ngomong, menarik orang-orang untuk pergi ke Badung itu masih tetap tinggal di sini. Sehingga di sini Tuhan Yesus itu menawarkan kita, atau ya menawarkan kita untuk masuk dalam surga. Karena Dia sendiri sudah ada pernah ke surga. Bukan hanya cuma ngomong-ngomong tok. Bukan hanya basa-basi dan lain sebagainya. Tetapi Dia sendiri yang naik ke surga. Sehingga Ia layak mengajak kita, menyediakan tempat buat kita di surga. Itulah sebabnya kita ini adalah orang-orang pemenang, orang-orang yang berbahagia. Dan kalau mungkin pada saat itu Allah tidak berinkarnasi menjadi manusia, dan manusia berkorban demi dosa-dosa kita semuanya. Kalau itu tidak terjadi hal yang seperti itu, kita akan sia-sia hidup. Kita akan tidak ada gunanya menyembah Tuhan yang taat itu bagaimana. Tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup dan naik ke surga. Kalau mungkin tidak ada kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, kehidupan kita tidak ada artinya. Alias apa? Bucai. Gak ada gunanya. Mari kita mengimani kehidupan kita yang begitu besar, kehidupan kita yang begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak diperlakukan apa adanya. Dan mari kita mau berbuat yang terbaik. Dan saya boleh katakan di sini, orang-orang baik, orang-orang yang berbuat baik itu tidak menyelamatkan kehidupannya. Tetapi perbuatan baik itu adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan, sehingga dia berbuat baik. Dan perbuatan baik itu mungkin tidak ada artinya, karena orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Di Yohanes 1:51, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Ini satu peristiwa yang kita nantikan. Satu peristiwa yang indah dalam kehidupan kita. Satu peristiwa yang betul-betul kita harapkan. Kita di sini hanya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
dengan mengisi aktivitas kita, dengan mengisi pekerjaan kita. Bukan berarti kalau kita menunggu kedatangan Tuhan ya kita nunggu nongkrong sambil duduk-duduk nunggu Tuhan Yesus datang, enggak. Tapi kita isi dengan aktivitas yang positif dalam kehidupan kita. Apalagi saya hidupnya di dua dunia gitulah katakan. Sementara di sini di dunia kerohanian dan di rumah kehidupan saya dunia sekuler. Dan ini pun menuntut bagi saya untuk memilah-milah kapan saya menerapkan sesuatu di gereja dan kapan saya menerapkan sesuatu di usaha saya. Itulah yang harus saya pelajari di sini. Di Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dan bagaimanakah jikalau kamu anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dan inilah satu tanda bahwa Tuhan Yesus sebelum ada di bumi, sebelum dia lahir yang sering kita rayakan setiap Natal, itu sudah ada di Perjanjian Lama. Tetapi itu memang sudah rencana Bapa di surga untuk menyelamatkan kita semuanya. Sehingga kita tidak akan sia-sia menyembah Tuhan yang sudah menjanjikan surga buat kita. Karena Tuhan kita yang berasal dari surga, bukan dari bumi ini. Itulah sebabnya kita ini adalah orang-orang pemenang, orang-orang merdeka, orang-orang yang katakanlah orang yang pandai karena menyembah Tuhan yang hidup. Di Kisah Para Rasul 1, Matius 17 22 ayat Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dianya huruf besar, dan pada hari ketiga ia akan bangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun bersedih sekali. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini merupakan peristiwa yang cukup menyedihkan buat kita, tapi memberkati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan dibunuh. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini pun sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia sebelum dia mengalami peristiwa seperti ini. Karena dia adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha segalanya, sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang masih belum terjadi. Dan di ayat yang lainnya juga banyak. Dia sudah mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat yang menjual Tuhan Yesus. Dan ini memang harus terjadi karena proses penebusan dosa kita. Itulah sebabnya satu penderitaan yang luar biasa buat Tuhan kita, demi kita semuanya. Satu penderitaan dan tekanan yang luar biasa. Kita boleh melihat proses penyaliban Tuhan Yesus yang begitu mengerikan.
Itulah sebabnya mari kita menghayati semuanya itu sehingga kehidupan kita boleh berintrospeksi bagaimana kita hidup oleh karena penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sangat menderita. Tuhan kok menderita? Banyak perkataan seperti itu. Tuhan kok mati? Banyak perkataan seperti itu. Kalau Tuhan tidak mati, dia tidak akan bangkit. Karena proses kebangkitan itu harus mati dulu. Itulah proses penebusan buat kita semua. Satu penderitaan yang luar biasa yang dialami Tuhan, sehingga pada akhirnya kemuliaan tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sendiri. Itulah sebabnya kita tidak perlu mencari validasi manusia, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang mengetahui. Kalau boleh saya katakan di sini, biarlah kita semua dapat nilai -5. Sekarang lagi viral. Karena itu, dengan -5 ada berkat Tuhan yang melimpah. Kita di mata manusia boleh terjadi -5. Kita di mata dunia boleh kita menerima nilai -5. Tetapi di mata Tuhan kita lebih dari +10. Amin. Baik, saudaraku, mungkin sampai di sini firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi berkat, dan tentunya sesuatu hal yang harus kita cermati dan kita mengerti bahwa Tuhan berjanji akan kembali seperti Dia yang sudah naik ke surga. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita sudahi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan begitu singkat. Dan biarlah Tuhan Engkau yang membuat kami mengerti apa itu pengorbanan, apa itu tebusan dosa dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi manusia-manusia yang tidak berdosa. Oleh karena penderitaan-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kami semua. Sehingga kami boleh mengerti satu pengorbanan yang luar biasa. Dan kami boleh tidak menggunakan kehidupan kami seenaknya, karena sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita menjadi umat-umat yang menjaga integritas kita. Kita umat tebusan Tuhan, bagaimana kita menjaga agar penebusan yang Tuhan berikan bagi kita senantiasa berkarya dalam hidup kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati
dan lebih memakai, lebih heran lagi tentunya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh datang beribadah di tempat ini. Semua itu kemurahan dan anugerah. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu, supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tiba saatnya Bapa, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan semua untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau tilik dari ketinggian-Mu kami semua umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang menjadi usaha pekerjaannya Tuhan buat berhasil, semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akan memberikan persembahan pada malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil mempersiapkan memberikan persembahan, saya akan memberikan pengumuman. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberkati melalui firman-Nya. Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya, terutama kesehatannya. Semakin hari semakin ditambah-tambahkan hikmat-Nya untuk senantiasa menjadi gembala kami di tempat ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jika belum ada tempat beribadah, mari kita undang untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Untuk besok hari Jumat, besok ini ya, ada ibadah kembali di tempat ini jam 7 malam yang akan beribadah doa malam disertai dengan ibadah mengenang 1 tahun berpulangnya anak kami, yaitu dari Bapak Gembala di tempat ini, yaitu anak David yang sudah ke rumah Bapa ya. Bukan apa, cuma kita mengenang anak ini ya tuh, anak yang senantiasa setia dalam pelayanan, tapi mereka sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saya yakin dan percaya anak itu senantiasa setia dalam pelayanan. Oleh karena itu kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang bersama-sama memuji memuliakan di tempat ini. Tuhan memberkati. Demikian pada hari Sabtu diadakan latihan musik bagi PAW. Juga dilanjutkan nanti hari Minggu kembali ibadah raya pukul 18, ibadah sekolah minggu pukul 18.30. Sekiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan campur tangan, kita semua senantiasa dengan sukacita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sekian pengumuman. Baik Bapak Ibu, mari kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau terikat kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik
berkat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dibatakan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa memelihara kami dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh mengisi kehidupan kami dengan segala apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar, puji-pujian yang sudah kami pujikan, penyembahan yang kami sembahkan kepadamu. Dan biarlah Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu di dalam Roh Kudus. Engkau sudah naik ke surga, tetapi Engkau masih menemani kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menyembah, memuji-Mu dengan roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih berdoa, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Dengan segala keadaan yang ada dalam bangsa kami Bapa, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik buat anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu juga untuk yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden kami, berkati kesehatan, segala keputusan kami serahkan di tangan Tuhan Yesus, sehingga menjadi negara kami yang lebih maju lagi. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan buat kota kami, Kabupaten Jembrana ini. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana ini dari yang tinggi sampai yang terendah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kami percaya pula bahwa beliau-beliau ini juga pemimpin-pemimpin pilihan-Mu buat yang terbaik di kota kami ini pula. Dan kami boleh menikmati kesejahteraan kota ini dengan segala sukacita. Itulah sebabnya Tuhan berkati Bapak Bupati kami, sehingga boleh memimpin Kabupaten Jembrana ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Saudara, kembali kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha bengkelmu, usaha tokomu, usaha jasamu, usaha depot, kedai kulinermu, usaha budidaya tambakmu, usaha pabrik rotimu, usaha jasamu, semuanya Engkau Tuhan berkati, karena Engkau bukan menjadi ekor tetapi tetap menjadi kepala. Engkau pun tidak akan pernah turun tetapi Engkau tetap naik. Itulah sebabnya Tuhan sangat memperhatikan engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu akan pulang dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa,
Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.